Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dela Setiawati dengan nomor induk mahasiswa 2414201118. Saya dari kelas 3 PBSD. Di sini saya akan sedikit menjelaskan hubungan antara hukum perdata, hukum dagang, dan hukum pidana untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum bisnis. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Cekidot. Jadi yang pertama itu jelaskan hubungan antara hukum perdata, hukum dagang, dan hukum pidana. Nah, jadi menurut saya hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dalam bidang privat, yang isinya itu mencakup hak dan kewajiban perorangan, keluarga, perjanjian, dan warisan. Contohnya itu seperti perjanjian jual beli, pernikahan, dan warisan. Selanjutnya yaitu hukum dagang. Nah, sebenarnya teman-teman, hukum dagang ini merupakan bagian dari hukum perdata yang telah saya sebutkan tadi, tetapi lebih khususnya mengatur hubungan hukum di bidang perniagaan dan kegiatan usaha. Contohnya itu seperti perjanjian jual beli dagang, perusahaan, surat berharga, pengangkutan, dan asuransi. Jadi, hukum dagang sama saja dengan hukum perdata, tetapi khususnya di bidang perdagangan. Nah, selanjutnya yaitu ada hukum pidana. Nah, hukum pidana ini berbeda dengan dua hukum sebelumnya, teman-teman. Hukum pidana mengatur perbuatan yang dilarang oleh negara karena dianggap merugikan masyarakat atau ketertiban umum, serta mengatur sanksi pidana. Contohnya itu seperti pencurian, penipuan, penggelapan, ataupun korupsi. Nah, hukum ini bersifat publik atau kepentingan umum, bukan sekadar kepentingan antar individu seperti hukum perdata yang telah saya jelaskan tadi. Jadi kesimpulannya dari ketiga hubungan ini bahwasanya hukum dagang sama saja dengan hukum perdata, khususnya di bidang perdagangan, tetapi beda dengan hukum pidana karena sudah termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang oleh negara. Baik, untuk pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan mengenai persamaan dan perbedaan dari perusahaan persekutuan perdata dengan perusahaan komanditer. Nah, untuk persamaannya, persekutuan perdata dan perusahaan komanditer ataupun sering disebut dengan CV, yaitu mereka sama-sama merupakan badan usaha yang didirikan oleh lebih dari satu orang dengan tujuannya untuk menjalankan usaha bersama. Keduanya juga memiliki kesamaan dalam hal hubungan para sekutu yang didasarkan oleh perjanjian. Nah, adapun perbedaannya, yang pertama di bidang dasar hukum. Untuk perusahaan perdata, hukum dasarnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau sering disebut dengan KUHP. Sedangkan perusahaan komanditer, hukum dasarnya diatur dalam Kitab-Kitab Undang Hukum Dagang ataupun sering disebut dengan KUHD. Lanjut dalam aspek sekutu. Nah, dalam persekutuan perdata, semua sekutu memiliki peran yang sama dan bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan masing-masing. Sedangkan perusahaan komanditer memiliki dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif, sekutu yang menjalankan usaha, dan sekutu pasif, hanya memberikan modal. Dan yang terakhir yaitu di aspek pertanggungjawaban. Dalam persekutuan perdata, sekutu bertanggung jawab secara perorangan atas tindakannya sendiri. Sedangkan perusahaan komanditer, sekutu aktifnya bertanggung jawab penuh atas segala perbuatan hukum CV. Sedangkan sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan. Dirasa cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.